Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadnika Nugraha dengan NPM 2578297 dari kelas TRI 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 13 yaitu ICMP. Sini kita langsung saja. Pesan ICMP V4 dan ICMP V6. Kita akan mempelajari berbagai jenis protokol pesan kontrol internet dan alat-alat yang digunakan untuk mengirimkannya apa saja gitu. Meskipun IP hanya merupakan protokol upaya terbaik, rangkaian TCP atau IP menyediakan pesan kesalahan dan pesan informatif saat berkomunikasi dengan perangkat IP lain. Pesan-pesan ini dikirim menggunakan layanan ICMP. Tujuan pesan-pesan ini adalah untuk memberikan umpan balik tentang masalah yang terkait dengan pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu, bukan untuk membuat IP lebih bagus gitu atau andal. ICMP tersedia untuk IPv4 dan IPv6. ICMP-v4 adalah protokol pengiriman pesan untuk si IPv4 dan ICMP-v6 dia menyediakan layanan yang sama untuk IPv6 tetapi mencakup fungsionalitas tambahan. Istilah ICMP ini akan digunakan ketika merujuk pada ICMP-v4 dan ICMP-v6. Nah, jenis-jenis pesan ICMP ini yang umum untuk ICMP-v4 dan ICMP-v6. Kita akan membahas keterjangkauan host, tujuan atau layanan tidak dapat diakses, dan waktu terlampaui. Selanjutnya, ketersediaan host. Ini pesan gema ICMP dapat digunakan untuk menguji jangkauan suatu host pada jaringan IP. Host lokal mengirimkan permintaan gema ICMP ke host tujuan. Jika host tersebut tersedia, host tujuan akan merespon dengan balasan gema. Nih, apakah PC2 visible gitu? Iya, saya di sini. Lalu dia mengirimkan pesan lagi ke H1. Jadi dia saling respon gitu. Selanjutnya, tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Ketika sebuah host atau gateway menerima paket yang tidak dapat dikirimkan, ia dapat menggunakan pesan ICMP Destination Unreachable untuk memberitahu sumber bahwa tujuan atau layanan tersebut tidak dapat dijangkau. Pesan tersebut akan menyertakan kode yang menunjukkan mengapa paket tersebut tidak dapat dikirimkan. Di sini beberapa kode Destination Unreachable untuk ICMP-v4 yaitu adalah kode 0, yaitu jaringan tidak dapat dijangkau. Kode 1, host tidak dapat dijangkau. Kode 2, protokol tidak dapat dijangkau. Dan kode 3, port tidak dapat dijangkau. Nah, sini beberapa kode destination unreachable untuk ICMP-v6, yaitu kode 0 dia tidak ada rute ke tujuan. Kode 1 itu komunikasi dengan tujuan dilarang secara administratif, misalnya firewall. Lalu kode 2 yaitu di luar cakupan alamat sumber atau alamat destination.
Lalu kode 3 ini alamat tidak dapat dijangkau. Lalu kode 4 itu port tidak dapat dijangkau. Selanjutnya waktu terlampaui. IC MPv6 juga mengirimkan pesan time exceeded jika router tidak dapat meneruskan paket IPv6 karena paket tersebut telah kadaluarsa. Nah, pesan time exceeded ini digunakan oleh alat tracer route. Selanjutnya, nah di sini berikut adalah cara pengiriman pesan antara router IPv6 dan perangkat IPv6. Itu ada router solicitation pesan, router advertisement pesan. Nah, di sini router 1 mengirimkan pesan RA. Halo semua perangkat yang mendukung IPv6. Saya router 1 dan dapat menggunakan SLAAC untuk membuat alamat unicast global IPv6. Prefiksnya adalah 2001. Ini omong-omong, gunakan alamat link lokal saya, yaitu yang ini, sebagai gateway default Anda gitu. Dan untuk pesan RS-nya, di sini pesan RS-nya R1 ini dia membalas si RS dengan pesan RA. Jadi dia membalas PC1 mengirimkan pesan RS, "Hai, saya baru saja melakukan booting. Apakah ada router IPv6 di jaringan? Saya perlu tahu cara mendapatkan informasi alamat IPv6 saya secara dinamis." Lalu R1 membalas dengan pesan, "Halo semua perangkat yang mendukung IPv6, saya router 1. Kamu dapat menggunakan SLACC untuk membuat alamat ini," gitu. Dan ada pesan NS. Nah, PC1 ini mengirimkan pesan NS untuk memeriksa keunikan suatu alamat. Jadi dia mengirimkan pesan NS untuk memeriksa keunikan suatu alamat. Selanjutnya, router 1 mengirimkan pesan NS resolusi alamat. Jadi dia mengirimkan pesan lagi, dan PC1 membalas lagi dengan pesan NA. Saya alamat sekian sekian dan alamat media akses kontrol saya adalah yang ini. Selanjutnya, kita tes ping dan tracer route. Di sini ping uji konektivitas. Nah, jadi dengan alat ping ini dan tracer route, kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakannya. Ping ini adalah utilitas pengujian IPv4 dan IPv6 yang menggunakan pesan permintaan gema ICMP dan balasan gema ini untuk menguji konektivitas antar host. Setelah semua permintaan dikirim, utilitas ping akan memberikan ringkasan yang mencakup tingkat keberhasilan dan waktu tempuh rata-rata ke tujuan. Jenis pengujian konektivitas yang dilakukan dengan ping yaitu yang melakukan ping ke loopback lokal, melakukan ping ke gateway default,
dan melakukan ping ke host jarak jauh. Selanjutnya ping loopback. Nah, ping dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal IPv4 atau IPv6 pada host lokal. Untuk melakukan pengujian ini, ping alamat loopback lokal yaitu ping 127.0.0 ini untuk IP versi 4. Selanjutnya ping gateway default. Nah, kita juga bisa menggunakan ping untuk menguji kemampuan host untuk berkomunikasi di jaringan lokal. Ini umumnya dilakukan dengan melakukan ping ke alamat IP gateway default host. Ping yang berhasil ke gateway default menunjukkan bahwa host dan antarmuka router yang berfungsi sebagai gateway default sama-sama beroperasi di jaringan lokal. Jika gateway default atau host lain merespon, maka host lokal dapat berhasil berkomunikasi melalui jaringan lokal. Jika gateway default tidak merespon, tetapi host lain merespon, ini dapat mengindikasikan masalah pada interface router yang berfungsi sebagai gateway default. Nah, seperti ini permintaan gema dan balasan gema. Selanjutnya, melakukan ping ke host jarak jauh. Ping juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan host lokal untuk berkomunikasi melalui jaringan internet. Host lokal dapat melakukan ping ke host IPv4 yang beroperasi di jaringan jarak jauh seperti yang digambar ini. Router menggunakan table routing IP-nya yang untuk meneruskan paketnya. Untuk meneruskan paketnya yang ini, dia meneruskan ke device yang ini nih tuh. Nah, dia mengirimkan kembali paketnya seperti itu. Lalu selanjutnya tracer route atau menguji jalur. Ping ini digunakan untuk menguji konektivitas antara dua host, tetapi tidak memberikan informasi tentang detail perangkat di antara host tersebut. Tracer route atau tracer itu adalah utilitas yang menghasilkan daftar hop yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Daftar ini dapat memberikan informasi, verifikasi, dan pemecahan masalah yang penting. Jika data mencapai tujuan, maka jejak tersebut mencantumkan interface setiap router di jalur antara host. Jika data gagal di beberapa hop di sepanjang jalan, alamat router terakhir yang merespon jejak tersebut dapat memberikan indikasi di mana masalah atau pembatasan keamanan ditemukan. Kurang lebih penjelasan dari modul 13 mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.